Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperlihatkan tutorial Visual Basic Excel dengan menggunakan metode secant dalam rangka menyelesaikan tugas UTS mata kuliah metode numerik yang beranggotakan Anissa Rahmawati, Ayu Lestari, Bernika Indrialis Ivana, dan Yuke Rizky Amalia. Langkah-langkah: yang pertama, buka Microsoft Excel. Kedua, klik menu Developer pada Main Tabs. Untuk mengaktifkan menu Developer, pertama, pilih File, lalu Option, pilih Customize Ribbon, lalu perhatikan kolom sebelah kanan atau Main Tabs. Ada bagian developer, di checklist jika belum checklist, kemudian klik OK. Ketiga, klik Visual Basic pada menu developer. Berikut langkah pengerjaan soal menggunakan metode secant. Pada video ini, kami mengambil contoh yaitu tentukanlah akar pendekatan dari fungsi f(x) sama dengan x ditambah e pangkat x dengan menggunakan metode secant, dengan mengambil titik awal x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1, dan kesalahan relatifnya kurang dari 10 pangkat min 5. Selanjutnya, kita definisikan fungsinya, yaitu function dari f(x). X ini sebagai bilangan real dalam Visual Basic adalah double. Kemudian hasil dari fungsi ini juga merupakan bilangan real, jadi kita ketik juga double. Selanjutnya kita tuliskan fungsi yang diketahui. F sama dengan X ditambah EXP dari X. E pangkat X itu sama dengan eksponen dari X. Jadi di Visual Basic EXP dari X. Selanjutnya kita tuliskan metode secantnya dengan subsecant. Nah, kemudian kita definisikan variabel X-nya dengan dim X itu dari 0 sampai dengan 1000 kita buat, dimana X-nya ini juga merupakan bilangan real, jadi kita tulis S double. Selanjutnya kita definisikan juga errornya, jadi dim error itu sebagai bilangan real juga, S double. Selanjutnya kita tuliskan titik awalnya x0, itu kita lihat dari tabel yang kita buat di Excel, melihat letak x0 nya itu terletak pada baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, di sini X0 ini terletak pada K4 dan X1 nya terletak pada sel K5. Selanjutnya kita lihat juga letak dari nilai errornya, yaitu 10 pangkat min 5 atau 1 min 05. Itu terletak pada sel N4. Kemudian kita tulis maksimum iterasinya itu sampai dengan 100. Nah, kita lanjutkan dengan untuk atau for n sama dengan 1 sampai maksimum iterasinya, itu mn. Itu sudah kita buat di atas. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Tadi kan sudah melakukan langkah 1 dan langkah 2. Nah, pada langkah ketiga ini kita
kita menuliskan rumusnya, yaitu untuk n sama dengan 1 sampai dengan n, kita tulis rumusnya itu x n plus 1 sama dengan x n min 1 dikali fxn. Kemudian dikurang xn dikali fxn min 1 dibagi fxn dikurang fxn min 1. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari langkah keempat, rumus error. Error sama dengan harga mutlak di Visual Basic itu disebut dengan absolut atau ABS dari xn min 1 dikurang xn per dibagi dengan harga mutlak juga ABS dari xn plus 1. Untuk mendefinisikan hasilnya, kita buat dari letaknya, yaitu kita ketik cells dari, kita lihat tabel yang kita buat di Excel tadi. Untuk hasil n itu pada baris ke-8, jadi kita tulis n plus 7. Kolomnya itu terletak pada kolom J, di mana J urutan ke-10 dalam abjad. Jadi kita tulis 10. Ini sama dengan N untuk menghasilkan nilai N-nya. Kemudian kita kopikan saja sebanyak 5 atau 6 sampai ke bawah. Jika kurang nanti kita tambah, jika lebih nanti kita bisa hapus. Nah, lanjut untuk ke kolom berikutnya itu kolom K. Kita ganti dengan urutan ke-11. Kolom ke-11 itu untuk hasil xn min 1. Kemudian kolom L, kolom ke-12 untuk xn. Kolom ke M, kolom ke-13 itu untuk fxn min 1. Selanjutnya kolom 14 itu untuk hasil fxn. Nah, selanjutnya kolom berikutnya, kolom ke-15, kolom O untuk hasil dari xn plus 1. Nah, selanjutnya kolom ke-16 itu untuk hasil f xn plus 1. Nah, ini kita tambah satu lagi untuk hasil errornya. Kita pastikan lagi kolom ke-17 untuk hasil errornya. Nah, berdasarkan langkah keempat tadi, iterasi berhenti jika if error kurang dari sama dengan tol error. Maka kita lihat untuk hasilnya di sel L4. L4 sama dengan xn plus 1. Selanjutnya kita selesaikan dengan mengklik tanda panah dan didapatkan bahwa akar persamaan tak linear ini adalah min 0,56714.